Halo, ketemu lagi dengan saya ya, sahabat Altin semua. Ya. Anda mungkin sering melihat ya, ada para pelatih kita yang sering ya, melakukan drill-drill dengan menggunakan pad, ya, ataukah dengan menggunakan target-target. Ya. Bentuk-bentuk latihan yang dilakukan bermacam-macam. Ya. Tujuan latihan dengan menggunakan padding juga macam-macam. Orang sebenarnya melakukan padding ya tidak hanya sekedar untuk melatih pukulan dasar. Katakanlah pukulannya belum bagus, maka kita biasanya dengan menggunakan padding strike, jab, strike, ya, hook, ya, uppercut dan seterusnya. Nah, tetapi padding juga dapat dilakukan untuk melakukan latihan fisik ya. Padding kita bisa menggunakan bentuk-bentuk latihan padding itu untuk berlatih fisik. Ya. Bisa juga berlatih untuk non-fisik. Artinya kita bisa melakukan latihan fisik itu yang terdiri dari daya tahan, kekuatan, kecepatan, ya, juga termasuk power dan stamina ya. Tetapi di sisi lain kita bisa melakukan latihan dengan menggunakan padding itu untuk bentuk-bentuk latihan yang terkait dengan sensori motorik, atau yang kita biasa untuk melatih yang sifatnya adalah nirmotorik ya. Bentuk-bentuk latihan yang nirmotorik itu ya, itu dapat kita latih yang melibatkan atau dengan melibatkan sensori motorik kita, atau kita merangsang saraf-saraf kita untuk bekerja. Bagaimanakah bentuk-bentuk latihan itu? Bentuk-bentuk latihan untuk merangsang saraf kita itu ada kurang lebih 5 ya. Latihan fisik kita itu biasanya ada 5, tapi fisik tetapi biasa digunakan untuk melatih sensori motorik kita. Dan agak berbeda dengan latihan fisik yang inti. Latihan fisik yang menggunakan sensori motorik atau yang terkait dengan nirmotorik itu biasanya seperti latihan kelincahan ya. Kemudian latihan koordinasi. Bisa juga dengan latihan reaksi, antisipasi reaksi, dan juga untuk latihan seperti keseimbangan atau balancing ya. Di satu sisi orang juga biasa menggunakan bentuk latihan seperti dengan mengamati video saja, dengan mengamati tayangan-tayangan tertentu, teknik-teknik tertentu, yang mengamati poster-poster tertentu. Itu adalah melatih saraf kita, melatih sensori motorik kita, di samping melatih mental praktis kita gitu. Maka ketika Anda melakukan latihan dengan padding ya, saya menyarankan Anda, kalau Anda melakukan padding untuk tujuannya adalah latihan koordinasi, maka saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan padding atau punching pad untuk berbagai-bagai macam bentuk gerakan, apakah itu kombinasi antara jab, strike, hook, dan uppercut ya, ataukah dibarengi juga dengan berbagai bentuk tendangan ya, mungkin knee atau juga elbow dan seterusnya ya. Untuk Anda melakukan latihan-latihan itu, saya menyarankan Anda untuk melakukan perubahan-perubahan gerak setiap harinya. Jadi ada sebagian pelatih yang melakukan latihan untuk koordinasi dengan menggunakan padding, tetapi bentuk-bentuk gerakannya itu sama setiap harinya. Kalau bentuk-bentuk gerakan itu sama setiap harinya, maka sama dengan Anda sedang tidak melatih koordinasi. Untuk melatih koordinasi itu membutuhkan bukan cuma koordinasi kedua tangan saja, biasanya ada koordinasi mata tangan, ada juga koordinasi mata kaki. Artinya ada koordinasi yang dilakukan antara mata dan tangan, dan ada latihan koordinasi yang dilakukan antara mata dan kaki. Katakanlah tendang berarti mata dan kaki, kalau pukulan berarti antara mata dan tangan. Itu kita dirangsang ya. Jadi melakukan latihan reaksi artinya kita dirangsang ya, otak kita itu dirangsang supaya cepat menangkap sesuatu dan melakukan balikan sama dengan respon yang masuk ya, dan kemudian kita melakukan stimulus yang masuk dan kita melakukan respon. Nah, itu bentuk-bentuk latihan koordinasi. Jadi kalau kita melakukan latihan koordinasi dengan menggunakan padding, sekali lagi saya tekankan bahwa para pelatih boleh melakukan latihan koordinasi dengan padding sangat baik, tetapi jangan mengulang-ulang gerakan yang sama setiap waktunya sehingga atlet itu sudah menghafal bentuk-bentuk gerakan itu. Ya, sebaiknya Anda melakukan
latihan koordinasi dengan menggunakan padding, tetapi bentuk latihannya setiap hari berbeda. Ya, jadi hari ini beda, besok beda, lusanya lagi beda, waktu yang akan datangnya juga berbeda. Mengapa? Supaya tujuannya yang tadi itu, kita merangsang sensori motorik kita, saraf-saraf kita untuk bekerja. Ya, ketika mereka semakin terlatih, maka baik antisipasi reaksi, kemudian reaksinya, dan juga termasuk koordinasinya akan semakin baik. Jadi antara koordinasi, kemudian antisipasi reaksi, dan reaksi itu tiga hal yang beda-beda tipis ya. Jadi kalau kita melatih sensori motorik kita untuk mental praktis kita, maka dengan sendirinya ketiga-tiganya itu bisa kita dapatkan. Hanya saja bahwa bentuk-bentuk latihan itu jangan dilakukan sama setiap harinya. Jadi harus berbeda-beda sehingga kematangan dari saraf kita itu akan semakin baik setiap harinya. Kenapa? Karena waktu kita menghadapi pertandingan yang sebenarnya, katakanlah itu di ring ataukah di tatami sport ya, itu kita akan berhadapan dengan lawan yang akan melancarkan serangan atau melancarkan pukulan dan tendangan itu tanpa kita ketahui serangan apa yang akan datang gitu. Maka kecepatan menangkap stimulus yang masuk dalam bentuk tendangan atau pukulan itu ya, kita serap secepat-cepatnya di otak, dan kemudian kita melakukan balikan bahwa kita akan membalasnya dengan apa. Apakah kita akan keluar saja, ataukah kita kemudian keluar dan kemudian kita melakukan counter, ataukah kita maju atau kita masuk dalam posisi tertentu untuk kita melakukan counter. Disitulah fungsi dari bentuk-bentuk gerakan yang kita golongkan dalam bentuk gerakan neuromotorik. Jadi ini sangat penting supaya tujuan latihan kita jangan sampai tercampur aduk ya. Kalau kita mau melakukan latihan koordinasi, betul-betul kita melakukan latihan koordinasi. Jangan sampai kita melakukan latihan koordinasi, kita tidak mendapatkan koordinasinya, tapi kita mendapatkan speednya, kecepatannya. Mengapa? Karena bentuk latihan yang sudah sama, yang kita lakukan tanpa berpikir, katakanlah jab strike buka perkat keluar, jab strike buka perkat keluar, jab strike buka perkat, maka bentuk gerakan itu sudah menjadi familiar untuk atlet, sehingga mereka tidak ada rangsangan terhadap otak, mereka hanya melakukan gerakan secepat-cepatnya, maka koordinasi reaksinya tidak dapat, tetapi yang didapat hanya untuk speednya saja atau kecepatannya saja. Itu yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Terima kasih dan salam untuk sahabat.